Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman kelas 10. Jadi hari ini saya akan memaparkan mengenai ikatan kovalen polar dan nonpolar lanjutan dari materi ikatan kimia yang kemarin. Nah, mungkin teman-teman semua sudah dapat ya dari Pak Kamal. Nah, di sini saya mengulanginya lagi atau menambahkan informasi mengenai ikatan kovalen polar dan juga nonpolar. Nah, apa sih sebenarnya bedanya polar dengan nonpolar? Oke. Nah, suatu kepolaran molekul. Oke, nanti PPT-nya akan saya bagikan ya. Nah, di sini suatu molekul itu dapat dikatakan polar itu jika ada beberapa syaratnya. Nah, bentuk molekul itu sangat berpengaruh terhadap polar atau tidaknya suatu molekul. Nah, kepolaran molekul itu terkait dengan simetris atau tidaknya bentuk molekul tersebut. Ya, simetris teman-teman sudah tahu ya makna dari simetris itu apa. Nah, molekul diatomik. Diatomik itu artinya molekul yang berdua-berdua. Contohnya H2, O2, HCl, HF gitu. Pokoknya senyawa yang isinya 2 atom. Nah, molekul diatomik itu dikatakan nonpolar jika terdiri atas 2 atom yang sama. Contohnya H2, Cl2, O2. Itu mereka sudah pasti nonpolar. Karena apa? Karena bentuk molekul mereka itu adalah simetris, sama. Contohnya seperti ini, ClCl, Cl2 ya. Bentuk molekul mereka tuh sangat simetris. Oke? Artinya Cl yang satu dengan Cl yang satu lagi karena mereka adalah jenis atom yang sama, maka ketika mereka berikatan dengan tujuan kestabilan, mereka akan simetris. Nah, karena bentuknya simetris, maka tidak terjadi pemisahan antar kutub negatif dan positif. Ya, tidak terjadi pemisahan, tidak ada yang dominan. Sama-sama saling kuat. Yang satu kuat, yang satu juga kuat, yang satu lemah, yang satu juga lemah. Jadi sama gitu, berbagi energinya. Nah, makanya di sini juga dikatakan momen dipol sama dengan nol. Momen dipol itu kayak tarik-menarik, ibarat anak lagi main tarik tambang. Cl sama Cl tuh kayak anak kembar yang kekuatannya sama. Jadi tuh talinya nggak akan bergerak. Itu artinya momen dipol sama dengan nol. Nah, itu seperti itulah kovalen nonpolar. Nah, jika molekul diatomik itu dikatakan polar yang pertama jika terdiri atas 2 atom yang berbeda keelektronegatifannya. Contohnya HCl di sini. H dengan Cl. Cl memiliki keelektronegatifan yang lebih besar, teman-teman. Yang lebih besar daripada H. Oke, sehingga bentuknya jadi tidak simetris. Artinya terjadi pusat muatan positif. Ya, sehingga pusat muatan positif tidak berhimpit dengan negatif gitu ya. Artinya di sini Cl tuh karena lebih dominan, ibarat lagi main tarik tambang, yang satu kekuatannya besar sekali, yang satu kecil. Jadi akan lebih tertarik ke Cl. Nah, sehingga bentuknya jadi tidak simetris dan ada jarak antara kutub negatif dengan kutub positif. Biasanya yang negatif itu akan lebih dominan. Biasanya mereka akan lebih kuat untuk tarik menarik gitu. Terjadi pemisahan antar positif dan negatif di sini Cl sebagai negatif dan H sebagai positif. Terjadi pemisahan. Jadi kesannya di sini Cl kayak yang lebih dominan gitu ya, yang lebih narik. Jadi saling mau menjauh dengan H tapi tidak bisa karena mereka adalah ikatan. Nah, sehingga di sini dikatakan momen dipol tidak sama dengan 0. Artinya tarik menarik mereka tuh akan lebih menang Cl. Tapi mereka tetap terhubung seperti itu. Itulah yang disebut dengan kovalen polar. Nah, slide yang pertama ini saya sampaikan untuk molekul diatomik. Sekarang kita lanjutkan bagaimana dengan molekul yang terbentuk dari 2 atom alias di atas 2 atom gitu ya, bukan diatomik. Oke, jika atom pusat tidak mempunyai pasangan elektron bebas, tidak mempunyai pasangan elektron bebas, semua atom yang terikat pada atom pusat adalah sama. Ya, jadi semua atom, misalkan atom pusatnya C, tangan-tangannya itu Cl semua. Nah, itu berarti semua atom yang terikat pada atom pusat adalah sama. Maka bentuk molekulnya akan simetris dan pengaruh kepolaran masing-masing ikatan akan saling meniadakan. Saling meniadakan itu maksudnya adalah seperti anak kembar yang tadi sedang bermain tarik tambang dengan kekuatan yang sama. Jadi saling meniadakan. Yang satu kekuatannya 5 kJ. Yang satu kekuatannya 5 kJ juga, ya udah diam akhirnya. Itu yang disebut dengan saling meniadakan. Maka molekul akan bersifat nonpolar. Contohnya di sini adalah BeCl2
CCl4, CO2 dan lain-lain. Ya, mereka terdiri atas lebih dari 2 atom, tapi ketika kita buatkan bentuk molekulnya, misalnya di sini saya buatkan BeCl2. Be itu nomor elektron valensinya 2 dan Cl itu 7. Seperti ini. Cl-nya 2 kali ya. Nah, Be di sini akan narik. Nah, di sini dia berperan sebagai atom pusat. Nah, pertama, atom pusat tidak memiliki PeB ya. Be sudah tidak memiliki lagi elektron yang disebut dengan elektron bebas karena semua tangannya sudah terpakai. Kemudian semua atom yang terikat pada atom pusat adalah sama. Di sini semua yang terikat sama Be adalah Cl. Sama-sama Cl gitu. Kemudian bentuknya simetris. Ini simetris sekali teman-teman ya. Artinya ke kanan bentuknya besar, ke kiri juga bentuknya besar. Sama. Pengaruh kepolaran masing-masing saling meniadakan karena ke sini ketariknya 5 kJ, ke kiri juga misalnya ketariknya 5 kJ. Makanya dia akan saling meniadakan. Nah, ini disebut dengan nonpolar. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke yang polar. Nah, jika atom pusat mempunyai pasangan elektron bebas, dari awal sudah beda ya, mempunyai pasangan elektron bebas, semua atom yang terikat pada atom pusat tidak sama, bentuk molekulnya asimetris, pengaruh kepolaran masing-masing ikatan akan tidak saling meniadakan, maka molekul bersifat polar. Ini berbanding terbalik dengan yang sebelahnya. Oke. Jadi di sini atom pusatnya punya PeB, atom-atom yang terikat itu tidak sama, bentuk molekulnya itu asimetris dan lain-lain sebagainya. Oke. Misalnya di sini saya ambil contoh adalah CHCl3. C dengan tangannya 4 ya, tangannya dia 4. Kemudian yang satu berikatan dengan H, yang satu lagi berikatan dengan Cl. Oke. Nah, di sini akan terjadi ikatan. Nah, yang pertama, jika atom pusat memiliki pasangan elektron bebas, sebenarnya di sini karbon sudah tidak memiliki pasangan elektron bebas ya. Tapi dia punya satu syarat utama, yaitu atom yang terikat pada atom pusat tidak sama. Di sini ada hidrogen, terus di sini ada Cl. Ini menunjukkan bahwa atom yang terikat pada atom pusat itu tidak sama. Meskipun kalau kita lihat karbon tidak memiliki PeB, ya. Jadi kalau salah satu syaratnya terpenuhi, maka itu bisa kita katakan sebagai polar. Nah, ini kalau kita lihat bentuk molekulnya akan lebih besar di Cl. Cl akan sangat besar karena mereka memiliki pasangan elektron bebas yang banyak, sedangkan H itu cukup kecil. Sehingga tidak bisa kita katakan dia simetris, atau kita sebut mereka asimetris. Kemudian, apakah mereka tidak saling meniadakan? Di sini Cl lebih menarik elektron, di sini juga Cl menarik elektron. Sedangkan H karena kecil justru dia tertarik, bukan dia yang menarik. Jadi tidak saling meniadakan. Artinya memang ada satu pihak yang energinya kecil, tidak sama dengan yang lain. Maka molekul tersebut bersifat polar. Ingat ya, jadi meskipun tidak memiliki PeB pada atom pusat, tapi dia memiliki syarat yang lain untuk polar, maka dia bisa dikatakan sebagai senyawa polar. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah skema menentukan polar atau tidaknya suatu molekul. Ya, apakah ada ikatan polar? Tidak. Apakah ada PeB? Tidak, maka dia non-polar. Apakah ada ikatan polar? Misalnya tidak juga. Tapi apakah ada PeB? Oh iya, ada. Apakah arah PeB-nya saling berlawanan? Kalau saling berlawanan, berarti molekulnya non-polar. Ini contohnya seperti BeCl2 tadi. Ada PeB tapi saling berlawanan. Cl kanan dan Cl kiri. Maka dia molekulnya non-polar karena saling meniadakan. Apakah ikatannya polar? Ada ikatan polar? Misalnya jawabannya tidak. Apakah ada PeB? Ada.
Apakah saling berlawanan? Tidak. Misalnya hanya salah satu aja yang punya PeB, yang satunya lagi nggak punya, berarti dia molekul yang polar. Apakah ada ikatan polar? Ada. Apakah ikatan polar saling meniadakan? Jawabannya tidak. Misalnya, kalau saling meniadakan, maka kalau tidak saling meniadakan, maka molekul polar. Tapi jika dia saling meniadakan, ya, apakah ada PeB? Tidak, maka non-polar. Tapi kalau dia saling meniadakan, iya, ada PeB, iya. Apakah saling berlawanan? Tidak, maka jawabannya polar. Seperti itu. Nah, ini adalah skema yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk ngecek apakah itu senyawanya polar atau tidak polar. Kita lanjutkan. Nah, contohnya nih ya, molekul H2O. Oke, H2O bentuk molekulnya seperti ini. Perlu diperhatikan, dua PeB yang ada di oksigen ini adalah pasangan elektron bebas, ya. Nah, terus di sini CO2 saya buat dulu. Nah, di sini sebagai C, di sini O, dan di sini O. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Oke. Kepolaran ikatan. Nah, untuk H2O tidak saling meniadakan. Ya, karena H-nya ketarik ke atas, H-nya ketarik ke atas, O-nya tuh narik banget. Ingat, suatu atom jika memiliki pasangan elektron bebas seperti oksigen ini, mereka akan lebih dominan, mereka akan sangat kuat untuk menarik. Jadi kalau dikatakan saling meniadakan atau tidak, tidak. Karena hidrogen justru ketarik, dan hidrogen tidak ada kekuatan untuk narik balik, gitu. Kalaupun ada, kecil, jadi tidak sebanding gitu ya. Nah, kemudian apakah ada PeB di atom pusat? Ada, yaitu 2 pasang ya, 1, 2. Simetri molekul, simetris nggak? Ini nggak simetris teman-teman ya. Kenapa? Karena ada PeB tadi. Perlu diingat, PeB ini penting banget posisinya dia. PeB ini menentukan bentuk molekulnya jadi simetris atau tidak. Kalau ada PeB, kebanyakan bentuknya jadi tidak simetris. PeB ini juga menentukan apakah dia saling meniadakan atau tidak. Karena kalau ada PeB, suatu atom jadi kuat sekali, jadi dominan untuk narik. Ibarat kalau lagi main tarik tambang, dia punya PeB alias dia punya energi baru, tambahan temen gitu. Jadi dia lebih kuat narik talinya. Sedangkan lawannya itu juga narik, tapi tidak setimpal dengan energi yang dikeluarkan oleh yang satunya lagi yang ada PeB-nya. Seperti itu. Analoginya seperti itu. Maka kepolarannya adalah polar. Untuk CO2, nah mereka ini saling meniadakan ya. Saling meniadakan karena oksigennya di sini narik, di sini juga oksigennya narik. Nah, ini kayak anak main tarik tambang tadi. Yang ini satu orang, yang ini satu orang. Dengan kekuatan yang sama, dengan atom yang sama-sama oksigen, mereka saling tarik-menarik, maka akan saling meniadakan. Ada nggak PeB di atom pusat? Di C, nggak ada. Ya, C tangannya 4 aja. Dan 4-4-nya sudah terpakai untuk berikatan dengan oksigen. Simetris nggak dia? Simetris bentuknya, linear ya. Jadi bentuknya sangat simetris. Maka kepolaran molekulnya adalah non-polar. Seperti itu. Untuk menentukan polar atau non-polar. Selanjutnya, nah, selain dengan cara yang tadi, dengan skema atau dengan analisis kalian untuk menentukan dia itu polar atau non-polar, teman-teman juga bisa melalui mengecek apakah dia itu polar atau non-polar berdasarkan keelektronegatifan. Kalau ada yang lupa keelektronegatifan itu apa, mohon dicatat. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron. Ya, saya ulang, keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron. Artinya kalau dia sangat mampu untuk menarik pasangan elektron, dia akan semakin polar. Karena ibaratnya yang dia tuh orang yang energinya kuat buat narik tali tambangnya gitu. Jadi dia orang yang dominan. Unsur yang seperti itu ya. Jadi kalau unsur yang keelektronegatifannya tinggi, itu seperti orang yang sangat dominan. Jadi dia akan terus menarik. Nah, kalau tarikannya kuat, dia akan menyebabkan suatu senyawa menjadi polar. Seperti itu. Oke, tapi kalau selisih
keelektronegatifannya kecil, bahkan sampai dengan 0, itu berarti dia non-polar. Contohnya seperti tadi, O2, F2, H2, seperti itu. Orang yang sama, punya energi yang sama, daya tariknya juga sama, saling tarik-menarik, ya hasilnya akan diam atau 0. Simetris, non-polar. Seperti itu. Nah, contohnya kayak gini. Ya, semakin besar perbedaan harga keelektronegatifan, maka akan semakin besar pula sifat kepolarannya. Bagaimana dengan oksigen? Ini HCl yang tadi sudah dijelaskan di awal ya, bahwa Cl memiliki pasangan elektron bebas yang lebih banyak sehingga dia akan cenderung tertarik. Dan bentuknya jadi asimetris, jadi kayak beauty blender nih kayak gini. Ya. Nah, bagaimana dengan O2? Nah, kalau O2 bentuknya akan seperti ini. O, nah mereka kan saling berpasangan. Nah, ya, jadi dia simetris nih. Dua orang yang sama memiliki kesamaan energi. Yang satu narik kuat 5 kJ, yang satu juga narik kuat 5 kJ. Ya udah, berarti mereka saling meniadakan alias momen dipol sama dengan 0. Seperti itu. Artinya dia akan menjadi non-polar. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari tadi kita ngomongin soal polar sama non-polar. Nah, sebenarnya kenapa sih emang kalau polar sama non-polar? Nah, di sini ada perbedaan sifat. Yang perlu kalian lihat adalah, yang perlu kalian hafalkan adalah ini. Kelarutan. Oke. Kemudian sifat fisik. Nah, dua hal ini. Yang paling dasar membedakan polar dengan non-polar selain dengan ikatan yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Polar itu akan menghasilkan suatu senyawa yang larut dalam air, sedangkan kalau non-polar mereka akan menghasilkan senyawa yang tidak larut dalam air. Untuk sifat fisiknya, suatu senyawa polar itu memiliki titik didih yang tinggi. Titik leleh juga tinggi, tekanan uapnya rendah, dan tegangan permukaannya tinggi. Oke, sedangkan untuk sifat fisik untuk yang non-polar memiliki titik didih yang rendah, titik leleh juga rendah, tekanan uapnya tinggi, dan tegangan permukaannya rendah. Oke, jadi itu pentingnya mempelajari polar dan non-polar. Ini ibaratnya seperti minyak dan air, teman-teman. Minyak itu adalah salah satu jenis dari senyawa non-polar. Ya, minyak itu senyawa non-polar. Air itu senyawa polar. Dikatakan di sini suatu senyawa non-polar tidak dapat larut dalam air. Hal itulah mengapa minyak yang salah satu jenis dari non-polar itu nggak akan bisa larut sama air. Karena perbedaan sifat kepolaran mereka. Minyak memiliki sifat non-polar yang tidak dapat larut dalam air, dan air adalah senyawa yang polar. Like dissolve like. Dia akan bisa larut di dalam senyawa yang juga sama kayak dia. Kalau kamu adalah polar, maka kamu hanya bisa beradaptasi dengan yang polar juga. Seperti itu. Ini yang perlu kalian ketahui, perbedaan dari polar dan non-polar. Nah, inilah tugas untuk teman-teman semua. Buatlah struktur Lewis dan tentukan sifat kepolarannya dari 4 unsur berikut. Saya akan buatkan postingannya di Google Classroom. Segera kirimkan tugasnya hari ini juga. Saya tunggu, dan PPT-nya akan saya bagikan. Jangan lupa absen juga. Kalau gitu saya tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.